Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam Ibu. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Selalu sehat, tapi kayaknya ngurusin Bapak. Banyak sekali kegiatan Ibu. Banyak sekali kegiatan ya Pak ya. Iya, mudah-mudahan sehat terus ya Pak ya. Amin, amin. Apa aja nih Pak yang sudah dilakukan kemarin-kemarin nih dari Loka 7 nih Pak? Banyak ya Bu. Kemarin kita dari Loka 7 pas waktu yang luar biasa itu pas bikin panen karya ya Bu. Iya. Luar biasa sekali, menguras waktu, tenaga dan segalanya. Tapi setelah selesai sangat tenang sekali, dan kita kemarin lihat dari berbagai ketika Loka 7 kemarin lihat dari berbagai standnya Semuanya sangat perfect. luar biasa sekali, pada bagus. CGP yang lain juga Bu. Semuanya juga. Semuanya. Ini termasuk SMA 1 juga keren kok. Nggak ada yang di bioskop layar dalam. Let's go. Iya Pak, biasa nih kita di Loka pendampingan individu yang ketujuh ini saya akan mengulas modul 3 ya, terutama modul 3 dan refleksinya nanti mungkin ke depannya bagaimana ya. Baik, untuk tujuan yang pertama ini Pak, merefleksikan penerapan yang pertama itu modul 331. Diskusi tugas modul 33 Pak. Bagaimana nih proses pembuatan tugas aksi nyata untuk modul 33 terkait pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berdampak pada murid. Modul 3.3 Pak. Alhamdulillah Ibu, pembuatan artikelnya berjalan terus dari aksi nyata ya Bu, yang dijadikan sebuah artikel juga saya sudah buat, karena saya setiap kegiatan seperti jurnal seperti itu dimasukkan ke dalam blog ya, ada ke dalam blog, jadi apapun juga saya selalu sharing. Jadi kalau ada artikel juga, ada tugas artikel dan sebagainya, saya buat di sana. Jadi ada jejak ya Pak ya? Ada tanda Betul. jejaknya. Tidak lepas jejak. Ya, lalu bagaimana nih perasaan Bapak selama membuat tugas tersebut? Perasaannya senang, tapi ada kendala sedikit waktu ya, waktulah ya Bu. Tapi ketika membuat seperti itu, membuat artikel atau membuat aksi nyata yang dimasukkan, kita merasa ada sesuatu hal yang bisa membagi untuk orang lain Bu. Jadi orang lain bisa melihat hasil-hasil dari misalkan dari artikel atau aksi nyata yang saya lakukan, makanya jadi sudah terbiasa untuk mengaplikasikannya. Sudah terbiasa ya. Iya. Dari yang pertamanya mungkin sedikit. Yang sedikit wow ada. Ya. Wow. Sekarang udah cetek. Alhamdulillah. Lalu apa nih pembelajaran yang didapat Bapak selama pembuatan tugas tersebut? Yang pertama dapat mungkin saya bisa mengelola program ya Bu, mengelola program tersebut secara berkala, bisa jadi adalah waktu untuk berbagi ke orang lain ya, di membuat dengan artikel tersebut. Baik itu dampaknya itu mungkin kadang kalau saya sekarang yang asalnya hanya bikin artikel dari apapun juga Bu, dari keterpaksaan ya mungkin ya kita melakukan, akhirnya jadi kebiasaan. Yang misalkan awalnya hanya buat artikel dan sebagainya, tapi materi-materi ajari yang untuk siswa juga, jadi saya masukkan juga ke sana. Jadi siswa juga bisa mengakses, untuk guru yang lain juga bisa mengakses. Iya, bagus ya Pak ya, jadi berbagi ya Pak ya. Iya, bagus. Apa pembelajaran perasaan Bapak gimana Pak? Senang apa? Sungguh senang sekali Bu. Senang ya tadi itu bisa senang, ada rasa berbagi Bu. Alhamdulillah. Apa nih rencana Bapak terkait pembelajaran yang didapat berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata? Mungkin saya akan mengembangkannya Bu, lebih mengembangkannya, dan yang paling penting saya akan istilahnya itu tetap ya Bu, tidak konsisten lah istilahnya. Kalau di dalam Islam itu, dalam agama saya itu istiqomah agar senantiasa ya terus-terusan melakukan yang terbaik. Betul Pak. Baik, sekarang ke lembar observasi modul 3.3.2 yang tujuannya ini merefleksikan merefleksikan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan kemarin Pak. Ya. Baik, setelah Bapak menjalani 8 bulan nih pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang Bapak rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Bapak sebagai guru? Mungkin saya lebih
sekarang itu lebih terbuka dan lebih harus sering berbagi ya Bu ya. Ternyata betul. ketika kita memiliki sebuah ilmu atau apapun juga, kita harus benar-benar bisa mengaplikasikannya, itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tersebut juga kita harus memberikannya ke orang lain. Iya. Seolah-olah jangan dipendam sendiri ilmu Iya, tersebut, betul, jangan hanya betul. bisa sendiri ya, seperti itu. Terus saya juga merasa semakin semakin banyak ilmu, terus semakin mungkin kalau orang lain lihat, kita juga kan belajar pendewasaan nih Bu, mungkin semakin dewasa juga untuk mengolah segala sesuatunya, terutama kita menjadi lebih paham lagi tentang jadi seorang pendidik atau jadi seorang guru itu seperti apa. Ternyata banyak dibutuhkan oleh orang lain. Makanya saya di sana melihat, oh ternyata ketika bekerja kita jangan hanya, kalau kita ya bekerja mungkin dalam pikiran kita orientasinya ke penghasilan, tapi di lain pihak juga kita sebagai guru juga ada tanggung jawab tersendiri. Jangan hanya berfokus ke sana saja, seperti itu. Betul. Seperti itu Bu. Nah, berdasarkan yang Bapak alami nih, perubahan apa saja nih yang terjadi pada diri murid Bapak setelah Bapak menjalani program 8 bulan ini, Pak? Mulai membuka diri ya Bu, untuk belajar, terus senantiasa mempersiapkan siswa juga untuk menuju harapan sesuai dengan keinginan, bakat, minat, potensinya. Jadi terarah Bu. Mantap. Mulai membuka diri. Iya, bagus Pak. Apa saja nih hal yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan? Mungkin kita belajar ya Bu di LMS ya, seperti LMS Guru Penggerak itu, kalau ingin mengubah sesuatu harus mulai dari diri sendiri. Betul, Pak. Jadi di sini perubahan diri sendiri menjadi lebih baik ya. Ada misalkan saya belajar, ternyata apapun juga kayak misalkan eksplorasi konsep dan sebagainya ya di LMS itu, ternyata secara tidak langsung juga memberi pengaruh kepada kita. Apapun juga harus mulai dari diri sendiri. Perubahan setelah kita bisa merubah diri sendiri dan perubahan itu baik, dilihat orang lain itu baik, kita ingin bukan mengubah orang lain, tapi setidaknya hal-hal yang baik yang saya lakukan itu bisa ditiru oleh orang lain. Lalu apa nih yang membuat Bapak tertantang nih selama 8 bulan ini terakhir ini? Ya, untuk misalkan tantangannya untuk yang merubah ya Bu, merubah mindset atau merubah, yang namanya merubah itu bukan hal yang mudah ya Bu. Kita ingin pemahaman tentang pendidikan, pemahaman tentang pembelajaran itu ada perubahan lah Bu. Kalau yang kita kalau balik lagi ke satu titik ya Bu, satu titik lagi, bahwa yang namanya pembelajaran itu harus mengikuti kodrat zaman dan kodrat alam ya Bu ya. Betul. Nah, ketika zaman alam juga berubah, kita juga senantiasa harus berubah. Nah, yang jadi kesulitannya itu merubahnya itu, yang harus bisa membiasakan diri terhadap perubahan. Itu yang jadi tantangannya Bu. Iya ya. Jadi Bapak mau berubah atau tidak? Sudah berubah ya. Harus. Sudah berubah. Justru menularkan perubahan Bapak ya ke rekan-rekan yang lain. Mantap Pak. Baik Pak, pindah nih sekarang ke 3.33 modul 3 ya. Ini tentang komunitas praktisi. Ya, merefleksikan penerapan komunitas praktisi yang sudah dirintis dan bagaimana dampaknya kepada rekan sejawat. Bapak sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Waktu itu sudah bikin ya. Sudah ya. Waktu itu nama komunitas praktisi kita itu GMB. Guru membagi dan berbagi. Keren. Guru membagi, dan dimana ketika program itu banyak ya Bu, cakupannya tidak hanya satu kalau mungkin kadang hanya satu, misalkan mata pelajaran ekonomi, enggak, tapi kita lebih kan di sana itu membagi dan berbagi. Kalau apapun yang dapat atau guru manapun yang dapat ilmu yang sangat bermanfaat, boleh membagi. Kalau kita memiliki ilmu yang baru juga, kita berbagi. Lalu bagaimana nih peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran Bapak? Untuk diri sendiri mungkin luar biasa. Kita jadi punya, kalau dari yang lain ya Bu, kita jadi ada hal-hal atau pengalaman baru atau ilmu baru. Kita juga ke guru-guru yang lain juga sama, contoh misalkan seperti yang lumrah lah Bu, pengaplikasian bagaimana sih
Canva itu dibuat, kan banyak nih Bu gunanya, misalkan untuk presentasi dan sebagainya. Akhir-akhirnya nanti pasti bakal ke siswa juga. Ketika ke siswa juga, makanya ketika ada ilmu apapun juga kita lebih apa ya, kalau kita lebih sharingnya, banyak sharing ilmu lah Bu. Jadi kita memiliki kompetensi, guru yang lain juga memiliki kompetensi juga dari seperti yang sudah itu. ditularkan. Bagus Pak, itu memang sangat baik gitu. Apa saja perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas praktisi Bapak? Lebih bisa berdiskusi lebih sering dan lebih instan lagi. Terus jadi kalau ada permasalahan apa-apa kita cari solusinya bersama. Kalau ada ilmu baru kita sharing ilmunya itu. Bagus ya, menambah pahala itu Pak. Ya, apa nih dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi Bapak agar bisa terus belajar bersama? Mungkin kita lebih dukungan ya Bu, lebih saling memotivasi. Terus kita juga harus lebih support lagi lah agar komunitas ini tetap berjalan, komunitas ini tetap bertahan. Karena apapun juga kalau membuat itu mungkin mudah Bu, tapi yang mempertahankannya yang sulit. Nah, itu yang mempertahankannya yang menjadi. Baik, ini diskusi tentang observasi modul 3.34 ya Pak. Diskusinya tujuannya sih untuk merencanakan belajar mandiri setelah program guru penggerak selesai dan penilaian atau evaluasi rencana tindak lanjut CGP peran pendidikan ya, pasca pendidikannya. Baik, setelah Bapak menyelesaikan program ini, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Bapak kembangkan lebih lanjut? Mengembangkan diri dan orang lain Bu. Jadi bisa mengembangkan diri dan bisa mengembangkan orang lain. Mantap. Jangankan setelah ya Bu ya, jangankan setelah program ini selesai. Kalau saya ketika mempelajari bahwa pas waktu lokakarya keempat kalau nggak salah atau lokakarya kelima ya Bu, lupa lagi waktu itu, bahwa di sana itu kita harus bisa mengembangkan diri kan ya Bu, mengembangkan kompetensi kita. Ternyata banyak sekali nih manfaat untuk mengembangkan diri itu. Dan banyak sekali akhirnya saya kepikiran waktu itu untuk mengikuti KMD ya. KMD ketika akhirnya saya mengikuti juga, misalkan ternyata benar loh banyak manfaatnya untuk mengembangkan diri tersebut. Betul. Iya. Apa yang membuat kompetensi tersebut esensial untuk Bapak kembangkan? Sangat ini ya Bu, sangat esensial sekali karena kita yang pertama ya mengembangkan diri kita, kemampuan kita menjadi lebih bertambah. Dan kemampuan kita selain untuk diri sendiri juga ya untuk orang lain, terutama untuk siswa Bu. Jadi apapun yang saya lakukan ketika saya akan menaikkan kompetensi yang saya inginkan, harapan itu akhir-akhirnya saya ingin lebih ke siswa, nanti bisa dirasakan oleh siswa atau rekan guru yang lainnya. Lalu apa nih indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi yang Bapak rencanakan? Yang pertama dapat pengalaman, yang kedua dapat wawasan atau ilmu yang lebih luas. Terus kita juga jangan sampai monoton, kita harus mengikuti perkembangan juga dan harus terus-terus. Ternyata zaman itu seiring berjalannya waktu itu berubah. Kita tidak bisa memakai misalkan kompetensi yang dulu kalau zamannya sudah berubah, makanya kompetensi terus harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Betul Pak. Lalu apa saja sih potensi aset sumber daya internal dan eksternal yang sudah Bapak petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut? Yang pertama mungkin motivasi ya Bu, motivasi, terus dukungan baik dari internal ataupun eksternal, terutama dari berbagai pihak. Saya bisa berdiri atau sekarang misalkan ngobrol dengan Ibu sebagai calon guru penggerak itu bukan karena usaha diri saya sendiri, tapi karena ada faktor-faktor yang lain yang mendukung saya seperti itu. Betul sekali Bapak. Lalu apa nih kendala yang mungkin timbul ketika Bapak menjalankan rencana pengembangan kompetensi tersebut? Mungkin kendalanya ya Bu, ketika untuk menjalankan untuk saya mungkin kalau untuk saya sih lebih ke manajemen waktu mungkin ya Bu. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah kompetensi, tapi waktu kita berbenturan dengan kegiatan yang lain atau berbenturan dengan tupoksi kita, itu mungkin jadi kendalanya juga. Terus kadang ketika kita juga itu untuk diri sendiri, tapi ketika untuk orang lain juga ada permasalahannya ketika ada yang mungkin sebagian lah orang yang bahwa berpendapat bahwa
perubahan itu sangat susah sekali untuk dilakukannya. Makanya ketika kita akan mengubah sesuatu, mungkin masih ada istilahnya ada yang menolak ya Bu. Betul, ada yang pasti menolak ya. terhadap perubahan tersebut. Pasti selalu aja ada, Iya. tapi ya bagaimana kita berusaha ya agar orang tersebut mau gitu ya, Iya. berkembang ya. Lalu apa nih yang Bapak akan lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul nanti ke depannya? Terus belajar, terus berkolaborasi, terus memberikan yang terbaik Bu. Budaya positif selalu dipakai. Saya sangat bermanfaat sekali belajar di program guru penggerak itu. Ada istilahnya tentang budaya positif ya Bu. Kadang kalau kita berpendapat bahwa kalau dulu itu kalau orang itu lebih tahu, dia lebih pintar, padahal itu sebenarnya lebih dulu mendapatkan ilmu dibandingkan kita. Kalau sekarang makanya istilah budaya positif itu benar-benar harus diterapkan di sekolah ya, seperti Lalu itu. apa ada strategi yang untuk mengembangkan kompetensi tersebut dari Bapak? Harus bisa berubah, terus harus yang tadi itu harus konsisten atau istiqomah untuk menjalaninya, jangan putus asa juga, lebih membuka wawasan, lebih membuka diri terhadap hal-hal yang baru. Baik, Pak Wandi, terima kasih banyak ini atas semua waktunya dan semua komentarnya. Mungkin cukup sekian ya wawancara kita hari ini ya di pendampingan individu ke-7 ini. Nanti kita ketemu lagi di loka ke-8 ya Pak Wandi ya. Siap. Terima kasih Pak Wandi. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.